Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ba'atillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Oke, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini dalam konteks untuk memahami yang namanya ilmu bahasa Arab, yang wajib kita pelajari yang pertama adalah ilmu gramatika. Tentunya dalam gramatika pada pertemuan kali ini saya mengambil dari kitab Nahwu Wadih yang fungsinya adalah untuk mempermudah kita supaya kita itu bisa memahami yang namanya jumlah di dalam ilmu bahasa Arab. Nah, jumlah ini salah satu atau gramatika salah satu ilmu untuk melengkapi, untuk mempermudah bagi kita tidak hanya sekedar orang itu bisa bahasa Arab, akan tetapi dia mampu untuk membaca kitab-kitab kuning. Bahkan dalam tingkatan selanjutnya dia nanti akan mampu untuk memahami isi yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dengarkanlah dengan baik penjelasan yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke? Ilmu gramatika yang pertama yang perlu saya bahas adalah tentang masalah jumlah al-mufidah, yaitu susunan yang memberikan manfaat atau jumlah mufidah. Oke, dalam kaidah yang namanya jumlah mufidah yaitu at-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tamatan yusamma jumlatan mufidah atau yusamma aidan kalam. Itu kaidah yang pertama. Yang mana kaidah yang pertama menjelaskan bahwa yang namanya tarkib alladzi yufidu fa'idatan tamatan, yaitu tarkib memberikan faedah secara sempurna atau jumlah yang memberikan penjelasan yang bisa dipahami. Dalam contoh kita memberikan ungkapan, tapi ungkapan itu bisa dipahami kepada si sami, orang yang mendengarkan. Nah, makanya itu dinamakan jumlah yang memberikan manfaat atau jumlah mufidah, atau dalam bahasa yang lain yaitu namanya kalam. Ketika orang yang diajak ngomong itu paham terhadap apa yang kita sampaikan. Oke, kaidah yang kedua yaitu jumlatul mufidah qad tatarakabu min kalimataini wa qad tatarakabu min aktsar wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Artinya jumlah yang bisa memberikan faedah itu terkadang ya terdiri dari dua kalimat, terkadang lebih, bahkan setiap kalimat itu termasuk bagian daripada jumlah itu sendiri. Oke, dari kaidah ini maka kita bisa melihat dalam bentuk contoh yang ada di dalam jumlah mufidah. Yang pertama, kalau kita melihat ada kata al-bustanu jamilun. Kata al-bustanu jamilun yaitu yang artinya al-bustan itu kebun, jamilun itu artinya indah. Kebun itu indah, kebun itu bagus. Dalam pembahasannya, dari contoh-contoh itu dalam pembahasannya, wa idza ta'ammalna at-tarkib al-awwal wajadnahu yatarakkabu min kalimatain. Ketika kita menganalisa tarkib yang pertama, maka kami menemukan bahwa contoh yang pertama ini terdiri dari dua kalimat. Ihdahuma al-bustan wasaniyah al-jamil. Kata al-bustan jamil ya. Kalimat yang pertama kata al-bustan, wasaniyah yang kedua adalah kata jamilun. Fa idza akhadna al-kalimatul ula wahdaha wa ya al-bustan lan nafham illa makna mufradan la yakfi li tahattub. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan hanya kalimat al-bustan, 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 al-bustan saja, maka kalimat itu tak akan bisa dipahami kecuali hanya dari segi artinya saja. Bustan, bustan apa? Kebun, kebun apa? Kan nggak bisa dipahami, hanya sekedar arti saja. Maka dia tidak akan bisa sempurna. Layak fi li tahattub,
tidak akan cukup terhadap orang yang diajak ngomong, sehingga orang yang diajak ngomong atau orang yang diajak berbicara itu tidak paham. Wa kadzalikal hal idza akhadna al-kalimatu tsaniyah wahdaha wa al-jamil. Begitu juga kalimat yang kedua, ketika antum mengatakan jamilun la nafham litahattuq, artinya orang yang diajak berbicara dia tidak akan paham apa maksudnya kalimat jamil. Yang bisa dipahami hanya sebuah makna secara mufradat saja, tapi secara susunan, secara at-tarkib dia tidak bisa dipahami. Walakinna idza dhammamna ihdal kalimataini ila al-ukhra 'ala an-nahwi alladhi fi at-tarkib wa qulna al-bustanu jamil fahamna ma'na kamilan. Akan tetapi ketika kita menggabungkannya, ya, dua kalimat itu, dari kalimat yang pertama al-bustan, yang kedua yaitu jamil, dalam kaidah ilmu nahwu secara tarkib kalimat itu baru bisa dipahami. Makanya dua kalimat yang digabung, yang pertama kalimat at-tarkibul awal wasani at-tarkibus sani yusamma jumlatun mufidah wa yusamma aidan kalaman. Artinya ketika dihabarkan kepada orang yang diajak berbicara, maka itu bisa dipahami. Karena apa? Karena kalimat itu kalimat yang mufidah. Oke, itu contoh yang pertama, ya. Al-bustanu jamil. Yang kedua, asy-syamsu thali'ah, yang artinya matahari itu muncul. Ini juga bisa dipahami ketika kita ungkapkan kepada siapa, yaitu kepada orang yang diajak berbicara. Asy-syamsu, matahari itu thali'atun, muncul. Yang ketiga, contoh samma aliyun wardata. Ali sama mencium. Siapa yang mencium? Ali. Ali mencium apa? Wardatan, yaitu mencium bunga. Ini contoh. Terus kemudian contoh yang keempat, qatafa Muhammad az-zahra. Muhammad memotong bunga. Contoh yang kelima, ya'isus samak fil ma. Ikan itu hidup di dalam air. Yang keenam, yaksurun nakhilu fil misra. Ya. Oke. Dari kaidah itu, maka yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap susunan, baik itu jumlah mufidah maupun kalaman, itu ada kalanya dia itu berbentuk jumlah fi'liyah, ada kalanya dia itu berjumlah ismiyah. Maka dari itu perlu dipahami kaidah tadi. Yang kedua, al-jumlatu mufidah qad tatarakabu min kalimataini wa qad tatarakabu min aktsar. Lah, wa kullu minha fiha tu'addu juz'an minha, imma jumlatul ismiyah wa imma jumlatul fi'liyah. Oke, pertemuan kita kali ini cukup membahas tentang masalah jumlah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada hikmah dan juga ada manfaat.